Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 315. Herlina pun melangkah keluar. Suara pintu ICU berderit ringan saat terbuka. Namun baru beberapa langkah menjauh, langkahnya terhenti. Sesuatu menahan hatinya. Dia menoleh lagi, dan mendapati Azarin. 84. Tengah memandangi punggungnya, tatapan putrinya tampak kosong, seolah menahan sesuatu yang tak sempat diucap. Dan di sanalah, untuk sesaat, Herlina seperti melihat duka yang tak bernama menggantung di wajah putrinya. Ada sejenis kesedihan yang bukan hanya karena rindu. Bukan hanya tentang ayahnya. Namun, entah apa, mungkin firasat seorang ibu memang tak pernah salah. Herlina melangkah kembali, lalu berdiri di ambang pintu dan berkata dengan suara nyaris bergetar. "Cepat sehat, ya, nak, nanti kita pergi ke makam Abah, setelah kamu keluar dari rumah sakit." Azarin mengangguk pelan, dengan senyum tipis yang dipaksakan. "Iya, Umi." Dan Herlina pun melangkah pergi, meninggalkan Azarin yang masih setengah terbaring dalam diam, dengan pandangan yang kembali menerawang langit-langit. Langkah Herlina menyusuri lorong rumah sakit seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ada kegelisahan yang tiba-tiba merambat di dada, usai berbincang dengan Azarin barusan. Tatapan mata putrinya, nada suaranya, hingga pertanyaan tentang kematian, semua membekas dan menggantung dalam pikirannya. Namun saat melewati ruang instalasi gawat darurat, matanya menangkap sosok yang berdiri mematung di depan pintu. Pak Argatama. Wajahnya muram, tubuhnya seperti menanggung beban besar, dan tangannya terus mengusap wajahnya berulang kali, seolah ingin menghapus sesuatu yang tak bisa dihilangkan hanya dengan sentuhan. Dia pun tampak bicara di telepon, dengan suara lirih yang nyaris bergetar, walau Herlina tak mendengar jelas isi percakapan itu. Hatinya berdesir. Ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa pikir panjang, Herlina menghampiri. "Pak Argatama." Panggilnya pelan, dan sopan. Lelaki parubaya itu tersentak ringan, lalu menurunkan ponselnya. "Bu Herlina, ingin ke ICU. Menemui Asa." Suaranya terdengar kaku, seperti memaksa dirinya bersikap tenang. Herlina menggeleng pelan. "Saya sudah dari tadi, Pak. Ini saya mau pulang." Lalu dia menatap sekitar. "Bapak sendiri, kenapa di depan IGD? Ada yang sakit?" Pak Argatama terdiam sejenak. Matanya berkedip cepat, seperti sedang mencari jawaban yang tepat, atau menahan sesuatu agar tak tumpah. "Istri saya barusan pingsan," ucap Pak Argatama akhirnya. Suara tersebut terdengar lirih namun cukup untuk membuat Herlina terkejut. Refleks, Herlina menutup mulutnya dengan tangan. "Astagfirullahalazim, kenapa? Bu Mahira, sakit?" Pak Argatama tak langsung menjawab. Sebaliknya, dia memalingkan wajah, tetapi Herlina tak luput menangkap semburat merah di pelupuk mata pria itu. Dia bisa merasakannya, mata itu baru saja menangis, atau sedang menahan tangis dengan susah payah. "Pak." Herlina mendekat, suaranya melembut, "Ada apa sebenarnya? Ada kabar buruk?" Pak Argatama menunduk, lalu menghela napas panjang. "Bu Herlina," katanya pelan, "saya mohon, apapun yang ibu lihat atau dengar nanti, jangan katakan apapun dulu pada Asa. Kondisinya belum stabil, dan saya tidak ingin dia drop." Herlina menatap pria itu, matanya membulat pelan, masih penuh tanda tanya. Namun, dia hanya mampu mengangguk, walau hatinya makin tak tenang. "Baik, Pak, saya janji." 85. Namun dalam hati, Herlina tahu, ini bukan sekadar Bu Mahira yang pingsan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih pahit, dan dia merasakannya dalam setiap helaan napas Pak Argatama, dalam setiap tatap mata yang enggan berbicara. Sesuatu telah terjadi. Dan kabar itu,
Cepat atau lambat, akan sampai juga ke telinga Azarin. 1. Langkah Herlina masuk ke dalam rumah bagai tubuh tanpa roh. Napasnya tak teratur, dadanya sesak, dan pikirannya masih terombang-ambing sejak percakapan singkat dengan Pak Argatama di rumah sakit tadi. Siang yang panas terasa menamparkan lebih kejam ketika dia melihat sosok Alea duduk tenang di ruang tengah. Tubuh anaknya bersandar santai di sofa, matanya terpaku pada layar televisi yang sedang menyiarkan tayangan ulang tragedi kecelakaan dini hari tadi. Wajah Alea tanpa ekspresi. Namun, sorot matanya tajam, dan membeku. Herlina berhenti di ambang pintu ruang tengah. Kotak bekas makanan yang dibawanya dari rumah sakit masih digenggam, hingga dia mendengar perkataan Alea, meski hanya gumaman tetapi terasa seperti sorakan kemenangan. Mampus. Herlina sontak membeku. Kotak di tangannya terlepas, jatuh menghantam lantai dengan suara keras. Bunyi itu membuat Alea menoleh kaget. Matanya membulat, seolah baru sadar keberadaan ibunya. Umi sudah pulang. Kok aku gak dengar Umi ucap salam? Tanya Alea cepat, mencoba mengalihkan suasana. Namun, Herlina tidak menjawab. Dia hanya berdiri menatap putrinya, tatapan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tatapan seorang ibu yang hatinya nyaris roboh, menatap anak yang pernah dia timang, kini berubah jadi sosok asing yang tak dikenalnya. Umi memang kehilangan ingatan, ucap Herlina akhirnya, suaranya lirih namun menggetarkan udara. Umi lupa siapa kalian dulu, lupa masa lalu kita. Tapi hari ini, setelah bertemu Aza dan melihatmu seperti ini, Umi merasa gagal jadi ibu. Suara Herlina mulai bergetar. Apakah dulu Umi pernah mengajarimu menjadi perempuan yang keras hati, yang penuh dendam, yang bisa tertawa di atas derita orang lain? Alea berdiri, tampak gelisah. Apa sih yang Umi omongin? Aku gak ngerti. Kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini? Aza bilang apa lagi ke Umi? Hah? Dia itu selalu bikin Umi berpihak padanya. Namun Herlina tidak membalas dengan amarah. Hanya ada luka yang menganga di matanya. Dia melangkah pelan mendekati Alea, suaranya semakin serak. Jawab Umi, apa kamu yang membuat Din celaka? Apa kamu begitu bencinya, sampai rela semua ini terjadi demi menuntaskan dendammu? Alea menegang. Matanya terbelalak. Mulutnya terbuka, tetapi tak ada kata yang keluar. Hening menyesakkan menjalari ruangan. Televisi masih menyala di latar, menyuarakan kepedihan yang nyata. Umi gila ya? Ujar Alea akhirnya, suaranya rendah tapi nyaris bergetar. Umi pikir aku sejahat itu. Aku mungkin benci Aza, iya. Tapi aku gak segila itu sampai mencelakai Din. Jangan samakan aku dengan penjahat, Umi. Kalau begitu, kenapa kamu tertawa? Herlina membalas tajam. Kamu bersorak di depan televisi, saat orang lain mungkin kehilangan anak, suami, ayah. Aku marah, Umi. Bentak Alea, matanya kini memerah. Aku disakiti. Diinjak-injak. Aku ditinggal. Aku sendirian. Lalu Aza selalu jadi orang baik, jadi orang yang paling benar, yang paling dikasihani. Kenapa semua? Selalu tentang dia. Herlina menggeleng pelan, air mata mulai jatuh tanpa suara. Alea. Panggil Herlina, lirih namun penuh tekanan. Alea menoleh malas, wajahnya terlihat acuh. Apalagi, Umi? Ada terlalu banyak kejanggalan, kata Herlina, nadanya tajam dan gemetar. Sejak lamaran dibatalkan, kamu pergi keluar malam-malam. Katanya hanya cari udara segar. Tapi malam itu, matamu sembab, wajahmu penuh amarah, dan kamu pulang hampir tengah malam. Alea menahan napas sejenak, tetapi memilih diam. Dan semalam, Herlina melanjutkan, langkahnya maju satu ke arah anaknya.
Umi mendengar kamu bicara di telepon. Kamu membentak, dan Umi mendengar jelas kata-kata itu. Aza harus merasakan kehilangan seperti aku. Alea mengangkat dagunya, alisnya terangkat seolah menantang. Lalu, Umi langsung menuduh aku pelakunya. Umi tidak menuduh. Ujar Herlina akhirnya, suaranya pecah. Tapi semua tanda, semua gelagatmu, membuat Umi bertanya. Sejak lamaran dibatalkan, Umi terus memperhatikanmu. Lalu apa yang Umi dapatkan dengan memperhatikanku? Aku layak dijadikan pelaku. Alea menggeleng lemah, tak menyangka ibunya berpikir terlalu jauh. Jika aku mengatakan itu, wajar Umi. Davian menghubungiku hanya untuk membahas Asa dan Asa. Seolah aku juga tak sakit hati. Seolah lukaku tak begitu penting. Alea menghela napas berat, matanya membara. Hanya karena luka Asa terlihat, dia terbaring di ICU, sementara aku gak. Jadi lukaku gak penting. Dia menatap ibunya dengan mata memerah. Semua hanya tentang Asa, Umi. Jadi wajar saja hatiku sakit. Semua orang memikirkan Asa, sementara luka di hatiku hanya aku peluk sendiri. Herlina memejamkan mata sejenak, menahan isak yang nyaris melesak dari tenggorokan. Ketika dia kembali menatap putri sulungnya, sorot matanya bukan lagi curiga, melainkan luka yang dalam, bercampur getir dan kasih yang belum pudar. Umi tidak menuduh, Alea. Ucap Herlina lembut, tetapi tegas. Umi hanya mencari kebenaran. Karena yang Umi tahu, anak Umi yang saat Umi terbaring di rumah sakit, memiliki hati yang baik, dan mampu melindungi keluarga. Tapi sekarang, yang Umi lihat hanya amarah yang membatu. Dia melangkah lebih dekat, hingga bisa melihat jelas kerlip air di mata Alea. Umi tahu kamu terluka. Umi tidak pernah menganggap lukamu kecil. Tapi menyakiti orang lain bukan cara untuk menyembuhkan diri sendiri, nak. Hening sejenak. Nak. Lanjut Herlina lirih, suaranya hampir seperti doa. Ketika kita mulai menikmati kesedihan orang lain, saat itu juga kita kehilangan cahaya dalam diri kita. Allah memang maha adil, tapi bukan berarti kita boleh bersorak di atas penderitaan orang lain, walau mereka pernah menyakiti kita. Alea memalingkan wajah, tak sanggup menatap ibunya lebih lama. Din kemungkinan mengalami kecelakaan semalam, kami belum tahu pasti bagaimana kondisinya. Tapi yang Umi tahu, Asa sedang bergulat dengan rasa takut kehilangan. Dan kamu bicara seolah semua ini hadiah dari Tuhan untukmu. Seolah doa burukmu terkabul, dan itu membuatmu puas. Alea mendesis pelan. Memangnya salah kalau aku bahagia, Umi? Akhirnya doaku didengar. Aku cuma bilang, biar mereka ngerasain juga gimana rasanya kehilangan. Itu keadilan. Herlina menarik napas dalam, sebelum berkata lirih. Keadilan tak akan pernah lahir dari doa yang lahir dari benci. Karena saat kita mendoakan keburukan, kita sedang menabur benih untuk diri kita sendiri. Suatu hari, doa itu bisa kembali pada kita dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Dia mengangkat tangannya, menyentuh lengan Alea perlahan. Nak, kalau kamu benar tidak terlibat, katakan dengan jujur. Tidak pada Umi, tapi pada Allah. Karena hanya Dia yang tahu isi hati manusia. Alea tak menjawab. Hanya terdengar deru napas berat dari hidungnya. Matanya berkaca, tapi dia menolak untuk menangis. Umi cuma ingin anak Umi tetap jadi perempuan yang utuh. Yang meski sakit, tetap bisa memaafkan. Karena dendam hanya akan melubangi hatimu perlahan, tanpa kamu sadari, sampai habis, tak bersisa. Alea menatap ibunya, dan untuk sesaat, wajah keras itu tampak retak. Namun, secepat itu pula dia kembali menegakkan kepala. Aku gak ada urusan dengan kecelakaan itu, Umi. Tapi kalau Asa dan yang lain sedang hancur, ya.
Mungkin memang waktunya. Sama seperti waktuku kemarin. Astagfirullahalazim, Alea. Seru Herlina, seolah meminta putrinya menyebutkan kalimat istighfar. Sudahlah, Umi. Putus Alea merasa kesal dengan perdebatan tak berujung kali ini. Mau aku ngelak kayak gimana juga, mau aku ngasih pembelaan apapun, di mata Umi tetap Asa yang lebih baik dan paling benar. Hilang ingatan atau tidak, bagi aku Umi tetap sama saja. Tetap berpihak pada Asa. Alea tersenyum getir. Ini bukan soal siapa yang lebih baik, Alea. Tukas Herlina. Ini soal hati. Ini soal kemanusiaan. Alea menghela napas panjang, lalu mendesis. Berita di televisi sudah jelas. Kecelakaan itu karena truk yang hilang kendali. Aku tidak mengemudi truk itu. Jadi kenapa sekarang aku yang Umi adili? Karena kamu tak pernah bisa menutupi kebencianmu. Seru Herlina, nadanya lirih namun menyayat. Karena bahkan tadi, kamu tak bisa menahan senyum saat melihat berita itu. Apa sebegitu bahagianya hatimu melihat berita itu? Alea tersenyum miring, matanya seperti menari-nari dalam ironi. Umi tanya apakah aku bahagia, Umi? Katanya pelan, lalu menatap ibunya tegas. Iya, aku bahagia. Sangat bahagia. Herlina bergidik mendengarnya. Memang. Sepatutnya kita harus merasakan sakit dulu, baru bisa meraba luka orang lain. Lanjut Alea, suaranya nyaris seperti gumaman doa yang menyakitkan. Jika hari ini Asa hancur, maka itu hanyalah secuil rasa dari apa yang aku telan waktu Davian memilih pergi. Aku nangis, Umi. Aku hancur. Mati rasa. Mati harapan. Tapi tidak ada yang peduli. Alea berbalik, melangkah menuju kamarnya tanpa menoleh lagi. Langkahnya berat tapi penuh keyakinan. Seolah baru saja memenangi pertarungan dalam dirinya sendiri. Sementara Herlina berdiri membeku. Di belakangnya, suara televisi masih mengalun, menyiarkan kabar kecelakaan yang kini mengguncang begitu banyak hati. Namun, tak satu pun suara bisa menyaingi derak pelan di dada seorang ibu, saat kepercayaan itu akhirnya runtuh, dan anak yang dicintai berubah menjadi orang yang asing baginya. Ruang ICU siang itu lengang. Hanya suara mesin monitor yang berdetak pelan, sesekali diselingi langkah kaki perawat yang berlalu lalang di lorong. Di balik tirai putih itu, Azarin masih terbaring, pandangannya tak lepas dari pintu. Matanya berkedip pelan setiap kali mendengar suara gagang pintu bergerak, berharap sosok 4 yang ditunggu akhirnya muncul sambil membawa senyum yang menenangkan. Namun, lagi dan lagi, yang muncul hanyalah tim medis. Pintu kembali terbuka pelan. Seorang dokter wanita dengan wajah teduh melangkah masuk. Senyumnya lembut, suaranya tenang. Selamat siang, Bu Asa. Gimana perasaannya hari ini? Azarin hanya menggeleng pelan. Tatapannya kosong, tak berfokus. Aku gak baik, Dok, jawabnya lirih, nyaris seperti bisikan yang merintih. Sang dokter menghampiri, mengambil clipboard di samping tempat tidur dan duduk di tepi ranjang. Apa yang ibu rasakan? Nanti saya bantu analisis, dan kita cari penanganan terbaik. Kalau perlu, saya ubah obatnya, ya. Namun, Azarin kembali menggeleng. Kali ini lebih dalam, matanya mulai berkaca. Bukan tubuh saya yang sakit, Dok. Tapi hati saya. Suara itu pecah di ujung kalimat, seperti sedang mencoba berdamai dengan kegelisahan yang tak menemukan jalan pulang. Sejak tadi malam, suami saya belum muncul. Lanjutnya dengan napas berat. Sang dokter menarik napas pendek, mencoba tersenyum menenangkan. Mungkin dia sedang mengurus sesuatu, Bu. Jangan cemas, ya. Keluarga pasti punya alasan baik. Namun kata-kata itu terasa ringan, sementara kecemasan Azarin kian berat. Dia menoleh, tatapannya mulai beranjak gelisah.
Kalau begitu bisa gak, aku gak ICU. Tangannya menggenggam selimut erat. Bolehkah aku pindah ruangan? Aku bosan, dok.